Halo, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan memasang bearing gear rasio yang baru karena yang sebelumnya ini sudah aus sehingga menimbulkan bunyi dan juga suara yang tidak normal. Oke, untuk itu akan kita pasangkan bearing gear rasio yang baru. Sebelum kita pasang, pastikan kita membuka rubber sealnya agar bearing tersebut itu terlumasi oleh pelumas. Oke, setelah kita tempatkan, kita pukul-pukul ya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri atas bawah. Pastikan pemasangan bearing ini sesuai ya dengan tempat bearingnya agar tidak miring dan juga merusak crankcase. Oke, ini satu bearing sudah kita pasang dengan sempurna. Ya, kita coba putar-putar ya, jangan sampai setelah kita pasang yang baru itu macet. Oke, kita akan memasang juga untuk gear untuk bearing as gear belakang. Ya, ini kita pasangkan, ukuran laharnya adalah 6301. Oke, kita pasangkan ya, kita ketok sedikit-sedikit atau pelan-pelan, atas bawah atas bawah atas bawah, kanan kiri ya, secara perlahan agar bearing tersebut itu tidak miring ya. Atau kalau teman-teman punya alat yang lebih canggih, silakan gunakan tracker bearing, karena kebetulan kita belum punya ya, kita ketok-ketok gitu ya. Ya, setelah bearingnya itu terpasang, ya, kita mulai menyusun rasionya ya, kita susun ya satu persatu. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk pemasangan gear rasio, setiap satu gear rasio atau satu gigi percepatan itu harus dipasang ring. Ya, jangan lupa itu teman-teman. Nah, ring tersebut fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai pembatas antar gigi percepatan agar tidak bergesekan. Setelah ringnya terpasang, dilanjutkan memasang snap ring. Nah, untuk snap ringnya jelas ini sebagai pembatas atau pengunci ya, supaya girasionya ini tidak lari-lari. Nah, kalau lari-lari kan kita bingung mau ngejar kemana. Oke, setelah itu untuk gigi yang digerakkannya ya, atau driven gearnya ya, yang berhubungan dengan as gear depan, ini kita susun sama dengan yang sebelumnya. Jadi setiap gigi percepatan itu harus dipasang ring dan juga snap ring. Ya, setelah semuanya tersusun ya, tidak ada yang tertinggal ya, kita cek apakah hasil pekerjaan kita itu sesuai atau tidak. Ya, kita pasangkan ya antara gigi yang digerakkan dan juga gigi yang menggerakkan, atau driven gear dan juga drive gear. Ya, ini seperti yang kita lihat, ini susunannya sudah sesuai ya, artinya yang kita pasang itu sudah betul. Tinggal nanti kita pasangkan ke crankcase gitu ya. Oke, setelah kita pasangkan ke crankcase ya, jangan lupa shift drumnya atau gigi pemindahnya itu dipasangkan juga ya. Nah, setelah terpasang semuanya, jangan lupa teman-teman harus cek, pastikan semua gear, semua roda gigi itu harus bisa bergerak dengan bebas atau bisa berpindah posisi begitu ya. Ya, kalau nggak bisa pindah posisi ya nanti kacau, malah jadi kerja dua kali atau lebih. Ya, pastikan semua gigi itu bisa bergerak bebas ya ketika kita putar shift drumnya atau tuas pemindahnya. Oke, setelah dipastikan semuanya bisa bergerak, kita lanjut memasang poros engkol ya, atau stang seher dan kawan-kawan. Ya, kita pasangkan. Setelah terpasang, kita bersihkan crankcase dari kotoran-kotoran. Setelah pastikan bersih, kita akan kasih perapat atau lem begitu ya, ini untuk mencegah kebocoran pelumas pada crankcase. Ya, kita kasih secukupnya saja, nggak perlu berlebihan ya, supaya nanti tidak mengganggu atau menghambat
aliran pelumasan pada area crankcase, begitu ya. Saya kira teman-teman sudah sangat mahir lah untuk ngelem-ngelem begini. Oke, setelah lemnya sudah terpasang atau sudah disesuaikan dengan kebutuhan, selanjutnya kita pasang packing crankcase. Nah, disesuaikan ya. Untuk packing crankcase, teman-teman harus memperhatikan ada 2 buah pin dowel ya, di sisi bawah dan juga di sisi atas. Nah, itu harus disesuaikan dan harus terpasang. Kayak setelah sudah terpasang ya packing crankcase-nya, dilanjutkan memasang crankcase bagian yang lain. Kayak kita tekan-tekan sedikit pelan-pelan ya sampai sesuai. Nah, kalau sudah masuk, teman-teman jangan lupa pasang baut pengikat. Nah, untuk baut pengikat crankcase itu adalah ukuran 8 mm, panjangnya beda-beda loh ya. Nah, untuk panjangnya nanti disesuaikan dengan lubang yang terdapat pada crankcase. Yang pendek untuk yang pendek, yang panjang untuk yang panjang. Nggak mungkin terbalik. Ya, yang panjang dimasukin yang pendek ya nanti kasihan yang pendek. Oke, setelah terpasang semua baut pengikat crankcase, kita putar dan kita kencangkan ya secara bergantian atau menyilang ya teman-teman ya. Oke, setelah semuanya terpasang bautnya, jangan lupa teman-teman harus mengencangkan. Kalau kendor ya nanti olinya rembes bocor. Oke, setelah baut pengikat crankcase terpasang, kita lanjutkan untuk memasang as kickstarter ya, atau gigi starternya ini ya terpasang ya. Jangan lupa kita sesuaikan juga untuk pegas pengembalinya. Nah, untuk pegas ini fungsinya adalah untuk mengembalikan. Ketika teman-teman menggunakan aslah itu setelah diinjak harus kembali lagi ya. Kalau diinjak nggak mau kembali ya nanti susah. Oke, dipastikan setelah terpasang pegasnya ya, kita putar-putar dikit lagi ya. Masih belum yakin ini apakah berputar lancar atau tidak. Oke, saya kira sudah yakin lah berputar dengan lancar.